sepersekian detik baru diakses. Kalau yang late update ini kalau yang late update dia bakal nunggu si update ini dulu baru lanjut ke sini. Alurnya kayak gitu. Kalau ini late update itu kepakainya kalau misal ada kondisi yang emang harus update dulu yang jalan baru late update kayak gitu sih. Kayak gitu. Cuman di sini kita nggak akan pakai banyak. Kita balik lagi ke defaultnya aja. Sampai sana ngerti ya tentang metode-metode utama yang ada di mono behavior-nya Unity. Nah, sekarang kita coba buat atau gini dulu deh, kita coba di debug dulu lah ya, buat ngebuktiin nih. Kita coba di sini debug. Aku yakin kalian juga udah tahu sih. Ini bakal pertama, sesuai dengan yang aku bilang tadi ya. Ini bakal kedua. Ini bakal ketiga. Soalnya ini penting banget gitu loh. Jangan sampai, soalnya ada beberapa kasus di mana kadang kita ketukar, sini tuh dijalaninya tuh setelah awake, ini dijalaninya pas setelah enable kayak gitu, itu kadang suka ketukar dan suka jadi masalah. Nah, kita coba debug si 4 ini aja lah ya. Jadi kita bakal ngemanggil pertama, kedua, ketiga langsung update secara runtime. Coba balik lagi ke scene. Oke. Nah, ini buat cara masukin si script ini ke entitasnya, ada beberapa cara gitu sebenarnya tuh. Bisa kita dari add komponen ini, terus kita ketik karakter, kayak gini bisa. Kita klik aja karakter kayak gini. Atau bisa juga kita drag dari sini ke sini, gitu juga bisa. Atau kita drag dari sini ke sini, juga bisa gitu. Cuman kalau ke pribadi aku lebih suka dari sini sih. Kayak gitu. Nah, gitu. Ini aku coba debug ya. Kita play, nanti kita harusnya bakal keluar sih. Yap. Nah, ini ya. Tuh, jadi pertama, jadi yang keluar pertama itu yang tadi, yang di awake, kedua, ketiga, sama yang update dia bakal nge-running secara frame by frame gitu, secara runtime. Jadi ini bakal 950 bahkan terus naik terus. Jadi kalau misalnya kita ada script yang emang bakal diaksesnya secara runtime, itu kita simpennya di update. Kalau misalnya cuma diaksesnya sekali doang di awal, ya berarti kita bisa simpen di awake, start, atau enable. Kayak gitu. Oke, sekarang kita sampai sana ada pertanyaan nggak kira-kira? Atau ada yang kalian nemu ada metode yang kalian bingung? Aman ya? Sekarang kita masuk ke controller si karakternya ini gitu. Si karakter controllernya ini gitu. Nah, yang pertama perlu kita setting di sini, kita hapus dulu aja semua. Kita hapus aja nih semua. Nah, jadi kita define dulu si variabelnya. Buat ngejalanin karakter ini tuh kita perlu variabel apa aja sih buat inputnya. Nah, kalau di Unity sendiri ini ada yang namanya vektor, ada yang namanya sistem vektor gitu loh. Ada yang namanya, kalau misalnya kita bikin variabel di sini ada vektor 2, sama ada vektor 2 input misalnya default. Terus ada juga vektor 3. Vektor 3 input 3 misalnya. Nah, bedanya apa sih vektor 2 sama vektor 3 ini? Kalau misalnya ya bedanya ya cuman vektor 2 itu XY, atau sama kalau vektor 3 itu XYZ. Kalau diumpamain sih kurang lebih. Tapi kalian ngerti nggak sih kayak 3 dimensi, 2 dimensi kayak gitu? Kalau vektor 2 ya cuman X sama Y kayak gini. Nah, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kalau yang vektor 3 dia ada sumbu satu lagi, sumbu Z di sini. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi tergantung kebutuhannya kita bakal pakainya vektor apa gitu. Nah, berhubung kita di sini bikinnya game 2D, jadi kayaknya cukup pakai vektor 2 aja gitu loh. Walaupun mungkin emang bisa juga gitu loh, inputnya itu kita pakai vektor 3 dengan cuman, jadi gimana ya, kalau vektor 2 kan cuman XY, kalau vektor 3 itu XYZ, tapi kita bisa juga pakai vektor 3 ini, ya cuman yang kita masukin value-nya itu cuman value X sama Y-nya doang, kayak gitulah kurang lebih. Semoga masuk lah ya, maksudku gimana, kayak gitu. Nah, di sini kita udah bikin satu variabel, cuman kita sih kasih region aja. Aku biasanya kasih region juga buat membedain, oh ini itu bagian variabel, oh ini bagian apa, ini bagian apa. Jadi kalau di kantor aku biasanya kita kayak gini. Di sini ada region mono, terus ada region variabel. Ini fungsinya buat apa diginiin? Kalau di Visual Studio ini buat bisa ditutup-tutup kayak gini. Jadi kita bisa fokus, ngecek codingan yang mana aja gitu di sini. Nah, di sini buat karakter sendiri, buat controllernya itu kita butuh yang namanya input direction di sini. Jadi aku kasih namanya input direction aja.
kayak gitu. Nah di sini kalau misalnya ini kan tipenya private ya. Kalau private itu si variabelnya nggak akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke scene, ini bakal kosong kayak gini aja. Jadi kita nggak bisa ngecek si value XY-nya itu berapa. Jadi kita butuh nge-serialize si ininya, si input direction variabelnya. Jadi kita perlu serialize biar bisa dimunculin di inspektor kayak gitu. Ini kalau yang tipenya private, kita cara nampilin di inspektornya pakai serialize field. Atau kalau misalnya kita nggak mau pakai serialize dan datanya itu emang bisa dipakai di mana-mana, kita bisa langsung public aja kayak gini. Gitu. Ini kalau misalnya kita balik ke scene, ini bakal muncul di sini. Nah, di sini ada variable input direction, vector 2, ada x sama y kayak gitu. Nah, yang bakal kita otak-atik itu buat input itu si value ininya. X sama y-nya ini yang bakal kita otak-atik. Gitu. Kurang lebih konsepnya buat input. Kan sambil ngikutin aja lah ya, dikit-dikit. Nah, sekarang kita ngomongin input dulu deh. Nah, yang bakal kita pakai itu si inputnya ini. Gitu. Oke, nah sekarang PR-nya lagi, kan variabelnya udah ada, berarti PR-nya adalah gimana caranya kita bikin input system biar si variabelnya ini keisi, kayak gitu. Nah caranya, sekarang kita coba cek si input direction ini, kita bakal bisa ngerubah value-nya itu di mana gitu, apakah dia cuma bisa dirubah di awal atau bisa dirubah di pas kayak gimana. Yang udah pasti kan si input ini kita bakal pencet-pencet selama game berjalan kan, jadi kita bakal simpan ini di update gitu. Jadi di update ini kita bakal otak-atik si input ini. Nah, kita tinggal simpan aja kayak gini, tinggal kita isi si inputnya. Kita tulis input direction sama dengan new vector 2. Nah, di sini baru kita masukin value-nya gitu loh. Kalau misalnya kalian pengen segininya jalan ke kanan terus, ya kita bisa setting aja si X-nya jadi 1 sama Y-nya 0. Bisa di defaultin kayak gini. Ini kalau misalnya objeknya emang mau jalan ke kanan terus. Ya kurang lebih ini ya, kalau misalnya kita cek dari paint-nya ini ya, kayak 1 kan di sini nih, berarti otomatis si objek itu kita setting buat jalan ke kanan, atau -1 ke kiri, atau Y itu ke atas, Y yang positif ke atas, Y yang negatif ke bawah, kayak gitu. Jadi kita bisa setting aja kayak gini. Jadi kalau misalnya kita pengen jalan ke kanan, berarti si X-nya harus jadi 1. Kalau misalnya pengen jalan ke kiri, X-nya harus jalan jadi minus. Kalau misalnya dia pengen jalan ke atas, Y-nya jadi 1 kayak gini. Kalau pengen ke bawah jadinya minus kayak gini. Atau kalau misalnya mau nyerong ya tinggal jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi ini adalah logik gimana input sistemnya itu berjalan gitu kan. Kayak ini kan X-nya 1, Y-nya -1, berarti posisinya itu ada di mana? Posisinya itu X-nya 1, Y-nya -1, berarti posisinya ada di sini. Berarti dia bakal nyerong ke arah sini jalannya. Kita seringnya kayak gitu. Tapi berhubung ini game platformer, berarti otomatis Y-nya kita nggak butuh dong. Si Y buat jalan ke atasnya kita nggak butuh. Kita cuma butuh kanan kiri doang kayak gitu. Jadi kita bisa setting default si Y-nya ini di 0. Nah, yang kita butuhin adalah kita masukin si input value si X ini dari inputan keyboard. Caranya gimana? Kita kayak gini. Input.getAxis. Nah, di sini tuh kita udah ada default bawa Unity. Kalau misalnya kita mau inputnya horizontal, kita tinggal masukin aja getAxis horizontal kayak gini. Kayak gitu. Ini udah otomatis si kalau misalnya kita mencet A atau D atau kanan kiri, ini udah jadi otomatis jadi 1 sama -1 gitu loh. Nah, ini kalau misalnya kita coba mainin ya, ini kan kita simpelnya di update. Kita bakal bisa cek di inspektor kalau si input direction-nya itu bakal berubah sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, misalnya kita play. Nah, ini ya tuh. Ini aku mencet D, dia langsung jadi 1. Aku mencet A, dia langsung jadi -1. Kalau misalnya aku lepas, dia jadi 0 kayak gitu. Kayak gitu. Ini buat input sistemnya itu. Oke, sebelum lanjut deh, aku pengen kalian juga langsung nyoba. Coba dong. Atau ada yang udah nyoba? So, aku kasih waktu berapa ya? 2 menit deh. Kurang nggak kira-kira? Kita ngomongin tentang inputnya ya, input sistemnya dulu aja. Atau ada yang mau ditanyain buat input sistemnya itu? Ayo bertanya mumpung yang isinya Kang Cahyo. Enggak. Gimana, Dad? Ini kita belum ngegerakin si karakternya ya, masih ngomongin inputnya dulu gitu. Soalnya input itu adalah base di mana karakternya itu bakal gerak gitu. Kayak input jump, input button jump, input direction. Jadi itu yang harus kita otak-atik itu sebelum ngegerakin karakter. Kita sebisa mungkin ngomongin dulu tentang input controllernya. Gitu. Gimana, Dad? Nah, suara saya ada, Kang?
Ada. Tadi dekat sama device yang satu jadi bising. Ini paling Kang, kalau saya yang kemarin nyoba-nyoba unit itu untuk 2D itu kalau misalkan dari karakternya nggak ada masalah, cuman saya tuh bingung ininya Kang, si kameranya itu kan harusnya berfokus ke player. Nah kalau saya gerak si kameranya nggak ngikut. Oh itu nanti kita belum bahas itu sih. Paling Nanti nanti kita bakal kesana ya bahas Kang itu ya. juga. Itu ya sok, kalau yang mau bertanya aja, mumpung yang isinya Kang Cahyo Sok gitu. sambil nyoba-nyoba sok. Ini kita baru ngomongin inputnya loh ya. Atau udah pada beres semua, udah nyoba semua. Kalau udah coba report aja, entah itu di chat atau gimana. Kang aman gitu, Kang bisa gitu. Waktu itu siapa yang sampai nyobain tuh? Agus ya, Agus. Iya. Kita langsung sekalian coba-coba aja. Jadi kalian buka Unity. Nah di sini aku coba ngejelasin gimana kalian coba langsung gitu. Barangkali ada yang bingung ya kita langsung bahas aja. Itu kamu salahnya di mana atau gimana gitu. Atau lanjut aja. Terserah kalian aku mau. Halo, Gimana yang lain, ada yang beres gitu? Mungkin boleh kalau misalkan yang beres mau share screen juga boleh. jadi nyoba nggak ini teh? Jadi sambil ngurus ini Kang, soalnya butuh laporan buat masuk ke Kominfo, katanya harus di record, makanya buka OBS. Waduh, siapa yang nyuruh itu? Ini ketum sama Kominfo. Waduh, ya katanya gimana record Yopi? ke OBS gitu. Halo, gimana Yopi? Tadi kecepatan kan, jadi Oke. Ketinggalan sampai mana? Tahap-tahapnya kan jadi nggak kebaca. Oke. Ya, jadi yang sebenarnya yang aku jelasin tadi simpel aja sih. Jadi di sini tadi aku ngejelasin tentang alur, gimana caranya si kelas mono behavior ini ngejalanin si metode-metodenya. Tadi aku ngejelasin kan. Jadi di sini tuh ada beberapa alur. Yang pertama itu yang bakal diakses itu yang awake ini. Jadi pertama kali pas game dijalanin, nah script yang bakal di play itu yang awake ini, terus masuk ke yang enable, terus ke yang start, baru ke update, baru ke yang lain-lain kayak gitu sih. Ini yang pertama. Terus ya aku tadi ngejelasin tentang gimana caranya kita nge-define sebuah variable. Di sini kita pakai salah satu variable namanya input direction, yang variable itu vektor 2 di sini. Di mana behavior ada yang namanya vektor 2, di mana vektor 2 itu ya konsep 3D aja sih. 3D atau 2D. Kalau vektor itu ya XY, kalau 3D itu XYZ gitu. Kalau digambarin ya kayak yang aku tadi, ini yang vektor 2 XY. Ini kalau misal kita analogiin karakter nih ya, misal ini karakter nih. Misal ini karakter, kita tuh pengen si karakter itu dia jalan ke kanan. Berarti otomatis yang perlu kita set itu X-nya dong. Jadi kita perlu bikin si X-nya ini nambah ke kanan terus-terusan. Atau pengen ke kiri ya kita perlu nyeting si Y-nya itu jadi, si X-nya itu jadi berkurang gitu. Jadi analoginya di sini yang bakal kita pakai adalah input vektornya tuh kalau misalnya 1, dia bakal gerak ke kanan. Kalau misalnya dia -1, dia bakal gerak ke kiri. Kayak gitu sih. Kita baru sampai sana doang buat input ininya. Ada yang ketinggalan di mananya kira-kira? Ini buat backupan paling saya record, nanti saya masukkan ke Google Drive ya, kalau misalkan dari rekan-rekan nanti ada yang sambil mau nyusul gitu. Santai ya. Tapi seenggaknya sebenarnya ini nanti juga kalau misalnya kalian udah terbiasa bakal paham sendiri sih. Oh ini alurnya gini. Oke. Oke, kita lanjut dulu aja lah ya. Aku anggap kalian udah nyoba. Nanti mungkin bisa lihat di videonya aja. Nah sekarang kan kita udah bikin input control aja nih, gitu. Nah di sini aku ngasih tips aja dikit. Karena ini kan kalau misalnya kayak gini, kita kalau misalnya lihat di inspektor, kalau misalnya kita lihat di inspektornya itu ya cuman kayak gini doang gitu. Ada variable namanya input direction. Nah kalau aku sendiri, aku biasanya ngemisahin gitu antara ada variable komponen sama variable data gitu. Komponen itu maksudnya gimana sih? Jadi kan sistem Unity itu sebenarnya simple. Kalau misalnya kita pengen move on pakai rigid body, yang kita otak-atik itu sebenarnya adalah script si rigid body-nya ini. Jadi kita perlu bikin variable komponen di sini rigid body. Nah kita masukin si rigid body-nya. Jadi misal kayak gini nih. Misal di sini aku bikin public rigid body 2D. Aku namain RB deh gitu. Nah di sini. Jadi aku bikin suatu variable komponen yang namanya RB. Komponennya itu komponen rigid body 2D. Jadi kita bakal di script karakter ini kita bakal ngotak-ngatik si rigid body-nya ini kan. Berarti kalau misalnya kita balik lagi ke scene,
Nah, di sini kita bakal ada variabel RB di sini. Tapi di sini kok non, ya emang kita perlu ngedrag sih komponennya bakal mau pakainya komponen yang mana. Nah, kita kan pakai komponen diri sendiri nih. Berarti kita drag yang rigid body yang punya dirinya sendiri. Soalnya ada beberapa case yang emang si rigid body-nya itu misal ada objek baru lagi di sini. Ada di sini ada rigid body-nya. Nah, misal yang kita pengen otak-atik itu sedikit body ini, ya berarti yang perlu kita masukin di sini ya game objek kayak gini, misal kayak gitu. Tapi ya karena case-nya ini satu objek yang sama, jadi ya pakai rigid body yang ini kayak gitu. Itu buat si komponennya. Jadi kita bisa ngedefine data yang berupa string, berupa integer atau gimana. Atau kita bisa juga ngedefine komponen di sini. Kayak ada rigid body, kayak misal di sini kan ada transform nih. Ada komponen transform buat mindahin posisi nih. Ini kan buat kanan kiri kan dari transform nih. Nah, kita tuh bisa ngotak-ngatik si ini dari pakai script. Kita tinggal tambahin variable di sini. Kita pengen ngotak-ngatik transformnya nih gitu buat pindah-pindah, misal kita bisa pakai transform di sini. Transform sama dengan 0 misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita balik lagi ke scene, ini bakal ada variabel baru yang namanya transform. Nah, transformnya yang mana? Kita drag yang di sini, misalnya kayak gitu. Nah, kayak gitu sih, ini buat nge-define si data yang pengen kita, yang diperluin di scriptnya, kayak gitu. Kayak gitu. Cuma kita di sini nggak akan ngomongin transform atau ya boleh, nggak masalah. Nah, ini sedikit itu aja dari aku. Kalau aku biasanya sih di sini ditambahin header ya. Fungsinya buat apa? Buat ngasih tanda aja sih, oh ini tuh bagian data-data komponen, oh ini bagian data-data data gitu. Jadi di sini kasih header komponen, terus di sini aku kasih juga header data misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita balik ke Unity, di sini bakal ada kayak buat ngemisahin aja sih sebenarnya sih. Nah, kayak gini. Jadi bakal ada ngerubah dikit. Di sini tuh yang ada di tag komponen itu ya isinya bakal komponen doang, di sini bakal data-data doang. Jadi nggak akan campur aduk berantakan kayak gitu. Jadi lebih rapi gitu. Oh, di sini bagian komponen, di sini bagian data. Kayak gitu. Ini sedikit aja. Nah, sekarang kita bakal coba buat bikin si karakternya ini ya, bisa gerak ke kanan kiri atas bawah dulu lah ya. Misal di sini kita di si karakternya pengen gerak kanan kiri atas bawah. Berarti otomatis si sumbu Y-nya kita perlu masukin juga si inputnya dong. Input gear-axis. Nah, cuma di sini gear-axisnya kita pakainya vertikal buat si sumbu Y-nya gitu. Nah, sini udah ada vertikal. Kalau misalnya kita play di sini, kita bakal bisa ngegerakin si value Y-nya juga di sini. Yeay. Nah, kita play. Nah, ini kan kanan kiri bisa teksnya yang dirubah. Kalau misalnya kita atas bawah, Y-nya yang rubah gitu. Nah, konsep sederhananya kan kita pengen si ini tuh gerak kanan kiri atas bawah kayak gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa pakai transform, bisa pakai rigid body. Cuman gara-gara tadi ada yang udah pakai rigid body, jadi aku bakal coba pakai yang transform dulu biar beda aja dulu sih. Meskipun nanti mungkin balik lagi bakal sama aja. Nah, di sini jadi aku hapus komponen rigid body-nya dan kita bakal ngotak-ngatik si transformnya ini gitu. Nah, gimana sih cara biar karakternya itu bisa gerak atas bawah? Nah, di sini di itu ada yang namanya transform translate ya. Jadi kita tinggal panggil aja si komponen ini transform dot titik. Di sini ada translate. Translate itu ya untuk perpindahan posisi gitu. Kalau misalnya kita di si mouse-nya di atas si translate-nya ini, kita bakal bisa lihat si translate ini itu dia butuh komponen apa aja di dalam sini. Yang udah pasti di sini ada butuh factor tree translation sama ada space relative to gitu. Jadi di sini kita butuh factor tree di sini buat ngegerakin si transformnya ini. Berarti kita otomatis karena si translate ini butuh factor tree, berarti kita input direction-nya juga kita perlu ubah ke factor tree ini gitu. Kita ubah ke factor tree. Cuman di sini sumbu z-nya kita setting di 0 karena kita nggak akan pakai sumbu z di sini. Gitu. Nah, kalau buat gerakan berarti kita butuh juga yang namanya kecepatan dong. Berarti kita bikin juga di sini variabel kecepatan. Nah, tipenya float aja ya. Tipenya float, kita namain speed kayak gitu. Kita set define di 0. Nah, di sini kan kalau misalnya kita pakai private, di sini kan nggak akan muncul. Nah, di sini akan muncul ya si value speed-nya. Jadi kita nggak akan bisa ngotak-ngatik speed-nya berapa. Nah, jadi kita perlu yang namanya pakai serialize yang tadi. Serialize field. Nah, di sini bentar, ini ada error, baru ini dulu aja. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita pakai serialize field, dia bakal muncul di sini si speed-nya kayak gitu.
Jadi hampir sama kayak public, cuman bedanya kalau public itu udah pasti dia si data ini bakal bisa diakses di kelas lain. Kalau yang private ini dia cuma bisa ditampilkan di inspektor, tapi nggak akan bisa dipakai di kelas lain kayak gitu. Nah di sini kita bakal pakai transform translate. Nah dalam kurung tadi kan kita perlu vector tree, kita perlu data vector tree buat translasinya. Kita masukin input direction di sini dikaliin dengan speed dikali time dot delta time gitu. Gitu aja sih sebenarnya sih kalau buat yang translate. Jadi kita bakal ngegerakin si transform, dia bakal pindah berdasarkan speednya dia, mau berapa petak berdasarkan waktu yang berjalan di runtime, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita play di sini, nah kalau misalnya kita play, nah ini kan udah jalan, udah gerak ya, tapi kok ini karakternya nggak jalan? Ya soalnya kita speednya masih 0. Misalnya kita speednya jadi 1, nah dia bakal gerak ke atas, kiri, ke bawah, ke kanan. Ini buat basic input system sama ke transformnya ya, kayak gitu. Gimana nih, ada mending mau nyoba dulu atau lanjut? Terserah kalian sih aku. Aku sih pengennya kalian coba juga ya. Gimana nih? Ya kalau ada yang nyoba boleh langsung aja ditampilkan supaya ada apa istilahnya coba dulu deh. Aku tunggu ya sampai jam 4.50 deh. Kalian coba dulu buat bikin input system ini pakai transform biar bisa gerak-gerak kayak gini. Jadi speednya kita bisa ubah juga. Kalau misalnya kita speednya jadi 5, dia bakal lebih cepat gini. Speednya 10, dia bakal lebih cepat lagi. Kayak gitulah. Jadi kita bisa ngotak-ngatik si value-nya dari sini. Boleh recordingannya lagi, Kang? Boleh. Nah, seperti ini. Kecilan nggak sih? Kayak segede gini? Iya, di zoom, Kang. Kecilan, Kang. Kecil banget. Ya. Kecil banget. Butuh dia apanya nih? Ini. Oh, sampai 50 ya? Aku tunggu. Jadi kalau game yang kemarin itu pakainya apa, Dedi? Pakai transform atau pakai rigid body? Yang mana, Kang? Yang ada apa Yang itu corona yang jatuh musik. itu? Yang corona jatuh. Oh, yang corona jatuh itu pakai rigid body sama collider, box collider. Oke. Tapi udah pernah nyoba belum yang transform translate ini? Yang transform translate belum. Itu lebih ke sering-sering pakai rigid body sih, Kang. Gak apa-apa, kita coba bahas satu-satu aja. Jadi kalau konsepnya transform translate itu ya yang kita ubah itu yang kita otak-atik si value XY-nya ini gitu. Jadi logiknya dapat dulu lah, aku pengen kalian logiknya dapat dulu gitu loh. Sebenarnya apa sih yang kita otak-atik dari script? Kenapa kok scriptnya namanya transform translate bla bla bla? Ini buat apa sih kayak gitu? Dikit-dikit. Udah belum ini? Boleh lihat ke atas, Kang, variabelnya. Ya ini aja. Kita pakai transform sama input direction sama ada speed. Aku nggak tahu sih di kampus sekarang ada materi game dev ya sih. Pokoknya aku sampai semester 8 ini nggak ada. Materi apa, Kang? Game? Kayak di Unity gitu atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada sih, tapi kayaknya ada yang suruh buat aplikasi ya. Tapi kalau misalkan di Unity-nya lancar bisa pakai jalan pintas yang kemarin itu di Unity. Itu aku itu. Ya ikutin jalannya lah. Aduh. Ada belum ini? Ada yang terkendala? Atau tutup aja? Paling kalau Dedi ini sih, Kang, kalau buat project baru tuh kadang suka harus nunggu lama gitu, entah itu 10 menit kalau nggak salah nunggu ininya loadingnya.
Ya, itu kamu RAM apa? RAM-nya berapa? Kayak tadi kan habis dari 3D terus nge-save keluar lagi buat lagi yang baru yang 2D, itu tuh kayak open package-nya itu lama. Oh, ya wajar sih, itu tergantung performance PC-nya sih. Aku juga dulu waktu awal-awal waktu itu biar jadi lama juga. Ya sabar aja. Mana tadi ngebukanya ngedadak lah 10 menit. Kalau Gimana? vektor 3 yang Z-nya nggak gerak, nggak apa-apa Kang gitu. Vektor 3 yang Z-nya nggak gerak, nggak apa-apa sih. Tergantung kita mau kayak gimana kan. Kalau misalnya transform translate kan yang kalau di game 2D yang kita perlu otak-atik kan cuma X sama Y-nya kan, kayak gini. Iya sih. Kalau Z-nya kita otak-atik ya dia nggak akan ngefek apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat di gamenya ya, kalau misalnya kita lihat di game bagian sini, dia bakal jadinya ngejauh kayak gitu. Dan kita kan nggak mau kayak gitu dong. Jadi yang kita otak-atik ya cuma variabel X sama Y. Jadi kita perlu masukinnya ininya doang, si variabel X sama Y-nya doang yang kita otak-atik. Gitu. Pada bisa tapi ini Udah sih Kang, tapi ada yang error. apa tuh? Coba dong share dong. Bentar. Aku close dulu ya. Kayak gini kan kayaknya lebih bagus lah gitu. Udah ada Kang. Ada. Error bensinnya. Tapi bisa gerak. Ya itu kamu belum di-assign di inspektornya lah. Caranya Kang? Tuh kan di inspektor kamu tuh ada kan transform, non transform, itu perlu diisi dulu. Oh yang ini berarti di drag tuh komponen transformnya yang mana. Nah gitu. oh Terus coba clear dulu deh si errornya ini. Nah coba mainin. Nah itu udah gerak-gerak ya, cuma speednya masih 0. Oke. Nggak gerak dia. nggak gerak. Coba lihat skripnya deh, aku pengen penasaran sama skripnya. All translate, speed, time, locator time, input direction, horizontal, itu kamu kurang. Nah ini kan itu si input directionnya new vector 3 sih. Coba kamu masukin. Tadi tuh soalnya yang belah sini tuh 2. Dari awal-awal aku kayak gitu. Matiin dulu. Terus itu kamu ada yang kurang sih. Coba buka lagi skripnya. Nah vektor, nah itu kamu gimana sih? Vektor 3 dalam kurung input. Nah gitu, terus habis vertikal koma kasih 0. Itu buat sumbu Z-nya. Habis vertikal itu koma 0. Itu, ini buat sumbu Z-nya di 0 ini. Soalnya buat direction time buat time. Ini kuning gak apa-apa Kang? Apa itu? Inheritance nggak apa-apa itu. Yuk. Nggak gerak ya? Coba tuh si animatornya matiin dulu dong. Kayaknya ada masalah di animatornya sih. Matiin. Enggak, bukan itu. Itu di komponen kan ada, di inspektor kan ada tuh animator yang di checklistnya, itu coba matiin dulu. Oh ini. Coba matiin dulu. Oke, oke. Oke, speednya naikin. Bisa ya? Oke, berarti emang ada masalah di animator, ya udah kita skip dulu animatornya. Udah bisa ya? Yang lain bisa nggak? Halo, aman yang lain? Gus aman Gus. Kalau mau lebih kenceng tambahin aja tuh di speednya, ubah variabelnya. Bisa 50. Ngebut kok. Ya oke. Thank you siapa Yopi, udah oke sih. Yang lain ada yang mau ada
share kendala atau gimana gitu? Atau udah pada ready? Udah beres? Udah bisa? Agus gimana Agus? Bisa Agus yang tadi Gus? Mana nih? Masih buka ini si itunya masih ngoding. Masih ngoding. Yes. Oke. Nanti kalau ada kendala langsung bilang aja ya. Ya. Oke, kita coba langsung lanjut aja deh, takut sampai sore. Tapi tadi udah ada yang berhasil, Yopi, oke. Kita langsung lanjut aja dulu. Oke, nah ini apa ini? Oh yang tadi ya. Oke, tadi kan kita udah bikin si karakternya bisa jalan ke atas ke bawah kayak gini. Nah, berarti masalah selanjutnya apa dong? Kalau misal udah kayak gini, masalah selanjutnya si karakternya ini dia ngadepnya salah gitu loh. Ngadepnya ke kiri terus kan, berarti kita perlu bikin si karakter ini dia bisa ngadep kanan kiri tergantung dari key yang kita pencet kayak gitu. Jadi di sini kita sebenarnya simpelnya gini sih, yang perlu kita otak-atik itu kalau misalnya pengen ngerubah posisinya dia kanan kiri, kita cuma ngerubah si scale-nya ini, asalnya plus jadi minus gini kan. Nah, jadi kita pengennya kayak gini. Kalau bisa kita mencet kiri, nah ini kita balik lagi jadi 1. Aduh, kemana ini karakter tuh? 0 ya. Nah, ini tuh jadi balik lagi jadi 1. Nah, kalau misalnya kita mencet kanan, kita pengen ini tuh jadi minus 1. Oke. Ini kan, yang pengen kita otak-atik itu adalah si value ini sebenarnya tuh. Yang pengen kita otak-atik. Berarti tinggal otak-atik script di dalam sini buat bisa ngerubah-rubah si ininya gitu. Oke. Berarti kita langsung masuk ya. Nah, si scale ini ada di mana? Si scale ini ada di komponen transform di sini. Berarti ya udah gitu. Sebenarnya simple aja. Jadi, tadi logiknya udah dapat ya. Jadi yang kita pengen sini ngadep kanan kiri, berarti kita perlu ngotak-atik sininya jadi minus 1 atau 1 kayak gitu. Berarti kita perlu masuk ke scale di transform terus ngotak-atik jadi dirubah-rubah kayak gitu. Kita masuk ke script di sini. Logiknya tadi kita pengen ngubah-ngubah itu berarti ya simpelnya gini. Kalau misal di sini atau kita bikin metode baru deh di sini. Kita namain region main. Buat nandain kalau si region mono ini tuh buat ngumpulin metode-metode yang bawaan mono behavior. Kalau yang region main ini metode baru yang kita bikin. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita bikin private buat flip system, flipping lah gitu, misalnya flipping, void ya, sorry. Ada void flipping. Nah, buat ngeflip itu kita butuh data apa aja? Yang udah pasti kita cuma butuh data transform yang tadi, komponen transform, sama inputnya. Jadi inputnya kan dia tuh bakal berubah kalau misalnya kita inputnya mencet kanan atau kiri. Berarti kita masukin juga si input direction yang tadi. Vector T, input direction misalnya kayak gitu. Nah, di sini baru kita otak-atik. If input direction dot x sama dengan 1. Nah, di sini ya. Kebayang nggak tadi? Soalnya tadi kan di sini kita kayak bikin ini tuh bisa kanan kiri atas bawah itu sebenarnya kita ngerubah antara horizontalnya atau x-nya jadi 1 atau x-nya jadi minus 1 kayak gitu. Jadi kita cuma masuk aja ke sini. Kalau kita bakal ngambil input direction ini di mana value x-nya kalau misalnya value x-nya 1. Nah, si transform ini bakal diubah scale-nya transform.local scale. Nah, di sini kita bakal ngerubah sininya scale-nya jadi ini vektor. Jadi yang kita ubah adalah si x-nya ya. Jadi itu 1 tuh ke kanan ya. Kalau ke kanan tuh berarti minus 1. Berarti kita cuma ubah si x-nya itu jadi minus 1, y-nya itu jadi 1, y-nya jadi 1. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau else, kita tinggal bikin else aja di sini. Else. If. Atau jangan gini deh. Gimana ya? Tadi kan kalau sama dengan 1. Kita bikin kalau misal lebih dari 0. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya input direction x-nya lebih dari 0, dia bakal auto flip jadi minus 1. Kalau misalnya input direction-nya dot x-nya kurang dari 0, nah dia bakal ngeflip ya yang biasa ke kiri. Tadi kan default-nya ke kiri ya. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini kan udah kita bikin metodenya, tinggal kita panggil si flipping ini ke update di sini. Jadi habis input direction dimasukin, setelah habis input direction dimasukin, transform translate-nya udah dimasukin, kita bikin dia ngeflip. Flipping, masukkan si komponennya. Di sini ada komponen transform sama input direction-nya kita masukin di sini. Input direction. Nah, kayak gitu. Jadi kita bikin metode baru buat flipping yang kita panggil di update kayak gitu. Ini kalau misalnya kita mainin, harusnya sih ini udah pindah-pindah ya. Udah bisa nggak rubah-rubah gitu. Nah,
ini kiri, speednya 1 kiri, kanan, kiri, kanan, kayak gini ya. Ini kalau bisa kita lihat di sini scale-nya udah jadi -1 kayak gitu. Nah ini buat ngeflip kanan kiri buat di game to di side scrolling ya. Tapi ada beberapa case yang biasanya itu nggak cuma diubah scale-nya, tapi diubah juga sprite-nya. Jadi biasanya kalau misalnya kita main game RPG yang movement-nya itu atas bawah kiri kanan, ya emang biasanya itu diubah dari sprite-nya sih, kayak gitu. Cuman kalau buat case yang ini kita pakai kayak gini juga bisa. Nah ini kalau misalnya kita mau sedikit iseng gitu, kita pengen iseng aja coba-coba, ya kita bisa ubah-ubah sininya jadi misal 0,5 misal di sini 0,5 float, terus ini jadi 0,3. Mau kalau misalnya kita pengen ngebuktiin aja sih soal itu, kita masuk ke transform dan kita ngotak-ngatik si scale-nya. Kita bisa otak-atik kayak gitu. Tetap. Nah ini ya, jadi si karakternya jadi rusak kayak gini. Ya soalnya kita nyeting dia jadi 0,3 sama 0,5 kayak gitu. Nah gini kan ini enggak bukan yang kita mau. Nah kalau misalnya kita ada mekanik nih, kan suka ada tuh game yang mekaniknya tuh bikin si karakternya jadi gede kayak gitu, kayak dapet kayak game Mario deh, dia dapet jamur jadi membesar kayak gitu. Ya kita bisa ngotak-atik dari scale-nya aja sebenarnya. Tinggal scale-nya jadi 2 kah atau scale-nya jadi berapa kayak gitu sih. Yang kita mainin di scale-nya kayak gitu. Oke, itu buat di komponen transform buat nge-access scale. Nah, di sini ada juga nih, ada yang namanya rotation. Rotation ini ya buat ngotak-ngatik rotasi si karakternya kayak gini. Ini kalau misalnya kita perlu si karakter ini bisa kayak gini ya bisa kita otak-atik juga di scriptnya. Pokoknya ya yang penting kita masukin komponen transformnya dan di sini kita bisa otak-atik di isinya. Misal kita pengen otak-atik si rotation, ya kita tinggal gini aja. Transform.local rotation. Nah, di sini kita masukin new. Nah, rotasinya itu mau berapa kayak gitu. Jadi lah nantinya. Cuman kita nggak akan otak-atik ini. Kita fokus di sini dulu buat ngeflip kanan kiri kayak gitu. Oke, mau dicoba dulu atau langsung aja? Yang ngeflip ini atau udah bisa? Bisa, Pi. Udah kan. Tapi Udah bisa. Agak delay. Kenapa tuh? Itu kamunya lebih besar dari 0 atau sama dengan 1? Kalau yang sama dengan 1 pasti delay sih. Yang mananya kan? Yang di script ini. Nah di sini. Ini kamu pakainya yang sama dengan 1 yang aku tadi atau yang lebih besar dari 0 kayak aku? Sama dengan 1. Ya itu pasti delay. Kenapa sih kok delay yang sama dengan 1? Soalnya ini biar ada case-nya aja ya. Soalnya kan si input ini kan dia ngaksesnya tuh per waktu ya. Jadi input direction ini kalau misal di keyboard dia buat naik jadi 1 itu dia ada time frame-nya. Jadi kayak naiknya tuh dari 0, 0,1 sampai ke 1 kayak gini. Jadi ada progresnya. Beda kalau misalnya inputnya itu dari stick atau dari controller apa itu biasanya langsung. Kalau dari mouse emang dia bakal naiknya tuh dikit-dikit. Jadi kalau misalnya kita play ini di sini kita bisa lihat ada kayak 0, sekian dulu kan, nggak langsung 1, nah gitu. Nah soalnya dia nggak langsung 1. Jadi kenapa aku ubah tadi speednya di sini jadi lebih dari 0. Jadi kalau misalnya X-nya lebih dari 0 dia bakal langsung ngeklik kayak gitu. Paham ya? Sampai sana ya? Atau ada yang bingung? Bisa ya? Oke, kita lanjut di sini. Nah, sekarang kita case-nya tadi kan kita udah nyoba buat pakai transform translate. Nah, di sini tadi Agus sama Dedi udah nyoba juga nih, cuman dia bilangnya dia pakainya rigid body Kang, bukan pakai transform translate. Ya, itu emang ada kondisi yang beda. Di sini kita bakal coba pakai yang rigid body yang tadi. Misal di sini kita coba hapus aja si transform atau hapus aja deh. Hapus aja si transformnya. Di sini udah pasti bakal ada error. Harusnya transform translate udah nggak error ya, pokoknya harusnya error sih. Nah di sini kita hapus juga si transformnya, soalnya kita sistem movementnya nggak akan pakai transform. Nah di sini kita tinggal masukin aja yang tadi yang rigid body. Bedanya apa sih kok ada rigid body ada transform? Nanti kita bakal lihat bedanya sih.
rigid body RB di sini sama dengan 0. Nah, di sini cara buat ngakses dia bisa jalan-jalannya pakai rigid body itu sebenarnya simpel aja. Bentar, kita coba perbarui dulu biar kita bisa masukin rigid body-nya. Rigid body. Nah, di sini kita tinggal masukin rigid body. Rigid body gitu. Nah, ini kan gravity scale-nya masih 0 nih. Harusnya kalau bisa dinaikin dia jatuh sih. Itu kan jatuh dia. Nah, itu tuh gara-gara kita pakein si sifat fisik ke si karakternya ini gitu. Jadi dia tuh bakal otomatis jatuh gara-gara kita rigid body-nya di sini ngeset gravity-nya di 1. Ini tergantung sih kita pengennya dia lebih berat atau gravity di dunianya emang gimana. Kita bisa custom di sini. Jadi kalau bisa dari 0 sampai ke berapapun. Bahkan -1 pun harusnya bisa sih. Kalau -1 kalau nggak salah dia bakal naik ke atas. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa turunin dia lagi. Mana nih, dia nggak turun. Nah, dia jatuh lah, kayak gitulah. Itu buat si sistem si rigid body-nya tadi gitu loh. Nah, jadi kita bakal bikin versi kedua yang tadi kan pakai transform, berubahannya kita ngegerakin si XY-nya. Nah, di sini kita bakal pakai sifat fisik di sini. Sifat fisika gitu loh. Nah, yang udah pasti kita perlu masukkan si komponen rigid body-nya dan kita baru akses si script-nya. Tadi kan di sini ada transform, translate, bla bla bla. Nah, sekarang kita ubah di sini pakainya namanya kan RB tadi. RB.velocity di sini. Kurang lebih sama dengan ini vector 2 di sini karena kita pakainya rigid body 2D. Nah, di sini nah di sini kan kalau misalnya kita lihat rigid body velocity. Nah, di sini kita tinggal masukin si ininya sih sebenarnya. Si input direction ini, jadi kita bisa namanya pakai input direction di sini dikali time dikali speed dikali time dot delta time. Ya, kurang lebih sama sih kayak yang transform tadi, cuma bedanya kita langsung di-assign ke velocity-nya atau velocity bahasa Indonesianya apa, kecepatan kayak gitu. Jadi kita nge-assign si kecepatannya ke sini. Gitu. Ini buat pakai rigid body. Nanti kita bakal cek perbedaannya apa sih yang antara transform sama rigid body di sini. Jadi kita coba praktekin dulu yang rigid body. Oke, di sini kan rigid body-nya udah kepasang, speed-nya kita, nah dari sisi speed-nya juga kita bakal beda nanti. Ini kan kalau misalnya kita play tadi karakternya bakal jatuh nih. Nah, kita perlu bikin ground-nya dulu biar karakternya nggak jatuh ya. Gitu. Jadi kita bikin ground dulu. Di sini kita pakai apa ya? Pakai quad aja lah di sini biar cepet. Pakai quad dan ya kita pakai quad. Berapa ya? Segede apa ya? Segede gini dah. Seenggaknya dia nggak jatuh aja deh sebenarnya. Nah, kita pakein box collider gitu. Ini kalau misalnya kita mainin dia bakal ketahan di sini harusnya. Dia gak akan jatuh. Gitu. Kalau misalnya kita matiin karakternya nih, terus kita angkat dia sampai atas, nah dia bakal ketahan sama si ground-nya ini. Ya buat nahan aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Nah, tadi kenapa sih kok kalau misalnya kita coba cek pas aku mainin tadi kok karakternya turunnya lama, turunnya kayak pelan-pelan gitu. Nah, kalau misalnya kita play nih ya, kok beda turunnya yang ini kok kayak pelan-pelan gitu. Nggak kayak yang awal tadi kan cepet banget. Kenapa? Soalnya kita udah ngemasangin script rigid body-nya tadi. Gimana rigid body-nya itu diambil dari input direction yang ini. Mana nih? Input direction yang ini dimana kita masukin juga nilai vertikalnya ini kan. Kayak gitu. Berarti kita perlu ngenulin si nilai vertikalnya ini. Gitu. Tapi kalau misalnya emang kayak gini, kita bisa ubah si input vertikal atasnya itu kita ubah jadi rigid body dot velocity dot y. Jadi kita si nilai y-nya itu yang ngikutin si nilai velocity-nya ada gitu. Jadi kalau misalnya kita mainin lagi di sini dia harusnya udah nggak selambat tadi, jadi dia ngikutin jatuhnya tuh ngikutin si nilai velocity-nya. Nah, kok enggak ya? Ntar kita coba jotek dulu. Pokoknya aku udah bikin. Oke. Oh, langsung dari X-nya aja. Oh, dia dibikin vector T baru sih. Jadi bisa kayak gini. New vector T vector 2
dari input direction dot x dikali speednya dia berapa dikali time dot time. Salah. X, oh ini baru X-nya ya. Nah di sini baru masukin RB dan velocity dot y. Kayak gitu. Nah di sini kita bisa setting si Y-nya jadi 0 juga sih sebenarnya. Soalnya kita cuma pakai si nilai X sama X-nya doang buat kanan kiri. Gitu. Mana tadi? Nah ini. Nanti habis kelas ini aku bakal nge-share juga sih proyekan yang udah jadinya. Biar kalian bisa belajar dulu dan bisa diimplementasiin. Kayak gitu. Nah ini ya. Tuh, dia udah ngikutin itunya, si velocity dari gravitasinya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja si speednya kayak tadi. Misal nih, kita speednya 0 awal-awal. Kalau speednya 0 ya otomatis dia cuma bisa gerak kanan kiri kayak gini doang. Nggak gerak, ya kita perlu naikin speednya. Kalau misal 1, nah ini yang bedanya antara rigid body dengan transform. Kalau rigid body dia bakal, kalau misalnya kita masukin 1 dia nggak secepat si transform tadi. Kenapa kayak gitu? Soalnya logiknya si transform, kalau misalnya kita masukin speed 1, dia tuh maksudnya tuh dia bakal pindah 1, misalnya dia ada di posisi 00 misal. Dia tuh logiknya tuh kalau misalnya kita masukin speednya 1, logiknya tuh dia bakal mindahin si karakter ini sebanyak 1 petak, 1 value kayak gini selama 1 detik. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita pasang speednya 1 di transform translate, asalnya 0, asal posisinya 0 dia pengen pindah ke 1, dia tuh bakal pindah dari 1 petak itu sepanjang selama 1 detik. Kalau misalnya kita speednya jadi 2, dia bakal pindah 2 petak selama 1 detik. Jadi lebih cepat kayak gitu. Nah, itu kalau di transform translate. Kalau misalnya di rigid body ini beda, soalnya kita pakainya kecepatan fisika gitu jadinya. Jadi kalau misalnya kita masukin 1 di sini dia pasti bakal lambat banget. Karena kecepatan itu yang udah pasti kalau misalnya 1 meter per jam itu kan pasti kayak gitu kan pasti lambat banget lah gitu. Nah jadi kita di sini minimal biasanya sih 20 atau ratusan sih. Yang misalnya kita di 300. Nah dia baru mau jalan kayak gini. Kayak gitu. Soalnya dia perlu ada kayak gaya dorong dan lain-lain. Bahkan ini pun kayak gaya gesek antara karakter dengan ground-nya ini juga dia bakal dihitung juga nantinya. Kayak gitu. Jadi kita bisa setting dari 500 mungkin. Kayak gitu, dia buat ngegerakinnya. Ini bedanya antara rigid body dengan transform. Itu salah satu bedanya, soalnya sini dia pakai hukum fisik. Sama bedanya, kalau misalnya kita pakai rigid body, kita misal pasang ada objek quad lagi dah gitu di atas sini. Kita ada objek quad lagi di sini. Terus kita pasang rigid body. Nah, otomatis si objek ini dia bakal jatuhkan. Nah, kalau rigid body dia tuh bakal, kalau misalnya dia jalan ke sini ke kanan, dia bakal speednya 500 atau berapa ya, 1000. Nah dia bakal ngedorong kayak gitu dengan dia pasti bakal ngedorong. Kalau misalnya kita pakai transform translate, dia ada beberapa case kalau misalnya terlalu kecepatan speednya di sini tuh gak akan kedorong tapi bakal kayak kelewatin gitu aja. Jadi kalau misalnya kita analogiin, kalau misalnya kita pakai transform pas jalan ke sini dia gak akan ngedorong tapi bakal langsung ke sini. Kenapa kayak gitu? Konsepnya beda ya. Kalau rigid body dia ngedorong pakai hukum fisika, kalau yang transform translate dia pindah posisi. Jadi dia bakal kalau misalnya ada objek di depan, ada beberapa case kalau misalnya terlalu cepat dia bakal langsung kelewatin kayak gini. Soalnya dia bakal dipaksa pindah posisi kayak gitu sih. Itu bedanya transform translate sama rigid body. Jadi kenapa sih kok tadi Dedi pakainya rigid body, Agus pakai rigid body? Soalnya ya emang di tutorial emang kita butuhnya tuh buat kayak gini tuh kita butuh pakai rigid body biar bisa ngedorong atau bikin fisik sistem kayak gitu. Gitu. Ini buat yang rigid body-nya gitu. Oke. Bedanya itu doang sih kalau yang transform translate. Oke, ada mau dicoba dulu atau lanjut ke yang loncat-loncatan? Kita tinggal 1 lagi ya. Kita pengen bikin dia bisa loncat aja. Gimana nih? Mau nyoba dulu atau gimana? Lanjut aja Kang. Lanjut. Udah bisa ya yang rigid body, kurang lebih sama sih. Nanti kalau misalnya butuh sintak ya aku share. Sekarang kita bakal masuk ke yang loncat. Nah, logiknya yang loncat itu bentar.
Oke, sorry. Ada keberisikan di sini. Oke, jadi logiknya kalau kita pengen bikin karakter loncat, yang kita otak-atik itu kan si fisiknya ya, gimana kita bakal kasih dorongan dia dari bawah ke atas atau dari bawah ke kanan atau dari sini dia mau gerak ke sini misal dia kita kasih dorongan biar bisa dari sini jadi geraknya set kayak gitu atau gimana. Nah, jadi konsepnya itu kita bakal ngasih dorongan di sini atau di Unity disebutnya add force kayak gitu. Jadi di sini kita perlu ngakses sedikit body, terus kita ngakses si add force-nya itu. Jadi kalau misalnya dari logiknya, kita bisa kayak gini. Sebelum ke logik loncatnya deh, kita perlu bikin input sistem buat si loncatnya itu. Jadi di sini misal, ini kan udah input direction buat masukin directionnya. Nah, di sini kita bikin input sistem buat loncatnya. Jadi kita tinggal bikin if input. Nah, di sini kan ada banyak nih, ada get key down, ada get key, get button down. Ini ada fungsinya masing-masing. Dan buat button yang emang dipencetnya cuma sekali, itu biasanya kita pakai get key down. Ini maksudnya tuh ya kayak button yang dipencet ke bawah satu kali doang. Atau enggak, kalau misalnya emang case-nya kita pengen pas dilepasin key-nya, kita bisa pakai get key up di sini. Kayak gitu. Jadi ada get key down, ada get key up. Itu bedanya kayak spasi dipencet, nah itu baru diakses, atau spasi dilepas itu baru diakses. Kayak gitu sih bedanya. Jadi kita pakai key down aja. Nah, tinggal kita key-nya maunya apa. Di sini kita bisa setting kayak key code, terus space. Kalau misalnya kita mau pakai key code-nya space kayak gitu. Nah, baru kita di sini dijalanin si script loncatnya. Kita pakai debug dulu aja. Nah, kayak gini ya. Jadi logiknya tuh kita gimana ya? Kalau misalnya kita mencet spasi, dia bakal loncat. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi di sini kalau aku biasanya nggak di sini aku tulis, tapi aku bikin data lagi di sini. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Private key code jump key misal kayak gitu. Jadi kita bisa ngatur si pencetan buat diloncatinya itu kita mau pakainya apa. Misal kayak gitu di inspektornya. Jadi kita tinggal serialize di sini. Nah, yang kita panggil di sini bukan si key code space-nya, tapi yang kita panggil adalah jump key yang di sini. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke inspektor. Nah, di sini kita bakal ada nemuin satu variabel baru namanya jump key di sini. Nah, di sini kita bisa setting si jump key-nya itu kita mau pakai apa? Mau pakai tombol escape kah? Mau pakai F1, F2 atau mau pakai alpha? Alpha itu maksudnya 0 sampai 9 kayak gitu. Nah, di sini ada juga semikolon bla 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 bla, ada ABC, dan kita bisa setting. Kemudian di sini kita pakainya apa ini? Di sini kita pakainya space aja. Normal. Kita di sini pakainya space aja. Space. Mana space? Backspace, nani space. Nah, jadi kita bakal nyeting si jamnya ini pakai tombol spasi kayak gitu. Jadi ini kan tadi kan kita belum ngasih efek apa-apa ya. Kita baru bikin buat ngecek kalau misalnya kita mencet spasi, dia bakal ngejalanin fungsi loncat. Jadi kalau misalnya kita mencet spasi nih, nah dia bakal ngedebug tulisan jam yang yang ini. Jadi kalau misalnya kita mencet spasi, dia bakal ngedebug yang jam ini. Nah, sekarang ini kan input sistemnya udah jadi nih. Tinggal kita bikin si logic loncatnya itu yang pakai add force yang tadi. Oke, ini kan udah bisa nih. Tadi kita udah bisa mencet spasi. Atau kalau misalnya kita rubah deh, kita pengen coba rubah. Sini jadi mencet 0 baru bisa loncatnya gitu. Kita bisa mencet 0 di sini. Nah, dia bakal nambah terus 3, 7. Kalau misalnya kita mencet spasi, dia gak akan nambah. Kayak gitu. Oke, kita bakal bikin fungsi loncatnya di sini. Di sini kita ada fungsi flipping. Nah, di sini kita bikin fungsi lagi method jump kayak gitu. Nah, di jam ini kita ngebutuhin apa sih? Di jam ini kita cuma ngebutuhin si rigid body 2D, RB, sama power jamnya kan. Pasti loncat itu pasti punya powernya. Kira-kira butuh seberapa kuat si loncatannya itu. Jadi kita butuh float jump power di sini. Oke. Nah, di sini kita PR-nya apa? Jump power-nya kan belum ada nih. Kita baru ngedefine si speed-nya doang. Berarti kita perlu bikin satu variabel lagi namanya jump power. Kita perlu bikin satu variabel lagi namanya jump power kayak gitu. Nah, ini yang bakal kita masukin ke si logic ini.
Nah, logiknya gimana sih? Kita cuma butuh ngakses RB dot add force yang ini. Kita ada add force. Nah, di dalam sini kita butuh apa? Kita cek aja. Di sini kita butuh posisi loncatnya, dia bakal loncatnya ke arah mana. Kayak yang tadi udah aku jelasin ya, faktor 2D itu kan ada X sama Y. Jadi kalau misalnya kita pengen dia loncatnya ke kanan atas, berarti kita butuh setting dia loncatnya ke titik ini. Mana sih? Nah, dia loncatnya ke titik ini. Otomatis jadi 1,1 misalnya. Dia biar bisa loncat ke sini. Add force-nya arahnya kayak gitu. Cuman gara-gara ini kita udah ada arahnya itu pakai input direction ini, berarti kita nggak butuh yang namanya dia tuh perlu loncatnya ke kanan atau ke kiri atau serong kanan serong kiri, dia nggak perlu. Jadi kita cuma butuh dia bisa loncat ke atas aja. Jadi gerak ke kanan kirinya dari input velocity yang udah kita bikin tadi gitu. Jadi kita jadi cuma butuh vector 2 dot up di sini dikali jump power kayak gitu. Nah di sini baru kita kasih force mode-nya. Ya, force mode 2D dot impulse kayak gitu. Ini mungkin kalian ikutin aja gitu. Soalnya di sini ada dua tipe ya, ada force mode input, impulse sama force mode force. Ini bedanya apa? Kalau yang impulse itu emang biasa dipakai buat yang jump versi biasa lah gitu. Kalau yang force ini biasanya kalau ada kayak tekanan lagi ke bawah atau gimana nanti. Cuman kita di sini pakai impulse aja. Nah, tinggal kita udah bikin metodenya, di sini kita tinggal panggil aja di update pas di jump key-nya. Jadi pas udah kita mencet, kalau misal kita mencet jump key, kita ganti si debug log-nya dari jadi si function jump ini. Diganti jamnya, sama kita tinggal masukin komponen rigid body-nya sama jump power-nya aja. Jump power. Nah, kayak gitu. Otomatis pas kita mencet jump, dia bakal manggil si function ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa coba play aja. Nah, misal di sini ke speed-nya itu kita ubah jadi berapa ya? Ada 500 deh. Atau 1000 deh biar cepat. Nah, jump power-nya kita bisa cek di game-nya sih. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita mencet spasi, dia bakal loncat ke atas kayak gini. Dia ngikutin dari jump power-nya. Jadi kalau misalnya jump power-nya kita cuma ngeset 5, dia loncatnya pendek. Kayak gitu. Kalau misalnya kita set di 100, misalnya dia bakal ya kayak gitulah. Ini buat jump system. Nah, tadi kan ini kan cuma loncatnya kok ke atas doang. Nah, tadi kan udah aku jelasin ya. Di sini itu vektor itu kan kalau misalnya jump itu kita bisa ngasih add force langsung ke sini. Nah, cuma kita nggak ngeset itu, dia cuma di set di vector 2.up. Up itu maksudnya dia bakal akses ke loncat ke atas kayak gini. Bakal selalu ke atas. Kalau misalnya kita setnya di vector 3.right, dia bakal geraknya itu loncatnya itu bukan ke atas tapi ke kanan. Jadi kayak dikasih dorongan twing ke kanan gitu lah. Kalau misalnya kita kasih dot left, misalnya dia bakal gerak ke bawah kayak gini. Dikasih dorongan twing ke bawah ke kiri kayak gitu. Nah, di sini ya. Nah, kalau misalnya kita loncat sambil mencet kanan, kita udah bisa. Nah, kayak gini jadinya. Nah, ini case-nya yang Agus tadi ya. Jadinya bisa jatuh-jatuh kayak gitu. Bisa muter-muter. Sebenarnya simpel aja sih. Case yang kayak gitu, kita cuma perlu di rigid body-nya. Kita di constraint tinggal di freeze rotation. Jadi dia nggak akan bisa ngerotasi gitu loh. Gitu doang sih sebenarnya, Gus. Jadi kalau misalnya kita jatuh kayak tadi, nah dia bakal ngejaga posisinya, dia nggak akan kerotasi kayak gitu. Nah, sekarang case-nya ada masalahnya apa sekarang? Masalahnya yang selanjutnya adalah dia bisa loncat terus-terusan kayak gini. Soalnya kita nyetingnya setiap kita mencet spasi, dia bakal loncat ke atas kayak gitu. Aduh, mana tuh jatuh. Nah, kayak gitu. Nah, yang perlu kita setting di sini adalah jump count-nya. Nah, kan suka ada tuh kayak logic karakter itu dia bisa double jump atau mungkin dia cuma single jump kayak gitu. Nah, itu kita perlu setting lagi di sini. Nah, itu ada yang namanya konsep ground system di sini tuh. Jadi kita perlu kayak ada objek buat ngedetek dia tuh udah sampai di tanah atau belum kayak gitu sih. Cuman nggak tahu ya ini dead sampai jam berapa kira-kira ini? Beresin ini aja paling Bang. Sampai jam ini dulu aja lah ya. Iya. Pokoknya tadinya aku kira kita bakal bisa sampai bisa tuker-tukeran controller gitu, cuman kayaknya takut sampai maghrib banget ini. Soalnya aku juga ini baru beres kerja. Iya. Segitu dulu deh kira-kira. Kebetulan Kang Agit udah masuk nih. Mana? Itu ada Kang Agit. Halo. Aduh, diliatin Kang Agit. Oke, paling kayaknya buat hari ini segitu dulu sih gitu. Kita udah bikin
karakternya itu dia bisa jalan kanan kiri. Kita udah pakai 2 metode tadi, pakai transform translate sama udah pakai rigid body. Bedanya apa udah aku jelasin juga, sama kita udah bikin logic buat dia bisa loncat juga dari jam yang tadi ini. Paling buat sekarang ini segitu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ini sebenarnya masih panjang sih. Cuman ya segitu dulu deh, takut kesorean. Nanti ada part 2. Iya. Kita targetnya buat yang awal itu sampai bisa kayak gini dulu ya. Yang udah aku share ke kalian. Yang aku coba play. Semoga nggak ada error. Nah, jadi sini ada 2 karakter gitu. Ya, jadi kita harus bisa sampai tukeran controller buat karakternya kayak gini. Pindah lagi karakter 1, bisa pindah lagi karakter 2, atau kita bisa custom change sih. Kita pengen pindah ke karakter yang mana. Jadi kalau bisa ada, kita bikin 5 karakter, kita bikin kayak karakter switch kayak gitu. Kita bisa nge-switch secara di custom nantinya kayak gitu. Kita bisa aku sih pengennya bisa sampai kayak gitu. Sampai kita bikin yang namanya double jump system kayak gini. Nah, double jump gitu. Jadi kalau misalnya kita mencet spasi 3 kali, dia akan bisa. Dia cuma 2 kali aja kayak gitu. Ya, itu masih ngebug kayak tadi. Cuman konsletnya sih. Ya kita targetnya sampai segitu dulu sih. Kayaknya butuh 2 kali pertemuan sih. Cuman buat sekarang segitu dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Boleh Sob, kalau yang ini langsung tanyain aja ya untuk rekan-rekan. Boleh. Pokoknya nanti kayaknya aku pertemuan kedua aku bakal ngasih tips aja sih nanti. Ini kan kayak controllernya kan masih jadi satu nih sama si karakter gitu loh. Nah, nanti bagusnya kayak gimana sih, kayak harusnya kan controllernya dipisah kayak gitu atau gimana. Nanti aku bakal kasih tips juga buat itu. Cuman buat sekarang selama masih pengenalan ya satu script dulu aja deh. Kita di script player karakter aja dulu gitu loh nantinya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang lagi nyoba-nyoba? Ini tuh lagi pada sibuk nyoba apa gimana? Atau barangkali ada masukan nih dari Kang Ajit juga nih, kira-kira kayak tipsnya buat pakai rigid body atau apa kayak. Nah, boleh nah. Ya barangkali ada yang kurang lah dari aku, intinya gitu aja sih. Aduh, aku nggak dari awal ya. Tapi tadi tuh 2D ya pakainya. Iya, 2D kan? 2D. Yuk, ada yang mau ditanyain? Saran Kang, cari skrip di mana ya?